Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan ada dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Kekasih Kristus, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sikap kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kemurahan-Mu kembali kami terima sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, dan teruslah berbicara melalui hamba-Mu lewat renungan ini, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang sungguh dari hati-Mu yang ditujukan untuk kehidupan kami, sehingga iman dan hidup kami terus semakin terarah kepada Engkau dan bahkan terus semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menunjukkan sikap-sikap yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, apakah sikap kita segala-galanya? Firman Tuhan terdapat dalam kitab Filipi 2 ayat 5. Demikian firman-Nya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kekasih Kristus, saat kita menjadi orang percaya, itu merupakan proses pembentukan kehidupan kita agar kita memiliki sikap seperti Yesus Kristus. Apakah sikap adalah segala-galanya? Tentu saja. Dari sebuah sudut pandang kekristenan, memang sikap bukanlah segala-galanya, karena Kristuslah yang segala-galanya. Tetapi dari sikap juga dapat menunjukkan siapa kita dalam Yesus Kristus. Jadi dari mana saya mendapatkan kalimat bahwa sikap adalah segala-galanya? Contoh, kita melihat seseorang yang berbakat dan memiliki banyak kemampuan. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang ini memiliki sikap mental yang negatif. Dengan demikian sepertinya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan seringnya kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu dan membutuhkan perbaikan sikap yang menyeluruh, sehingga hal tersebut menunjukkan kepada kita pentingnya sikap, dan itu merupakan inspirasi yang mendasar, dan peristiwa seperti itu membuat cara berpikir kita berubah. Mengubah cara berpikir bukanlah sebuah konsep yang baru. Alkitab sebagaimana dikatakan pada awal pembacaan firman Tuhan yang mengatakan dengan jelas bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehubungan dengan pikiran, dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Kekasih Kristus, kalimat ini sangat disukai oleh para atlet olimpiade, para pelatih, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang mencapai prestasi dalam bidang apapun. Mereka senang dengan menggunakan kalimat ini karena ini merupakan suatu sikap dari diri seseorang. Dengan demikian, apakah sikap adalah segala-galanya bagi mereka? Mengapa begitu? Saya yakin ini karena mereka tidak hanya memahaminya, tetapi karena mereka menjalaninya juga. Siapa diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana penampilan kita, di mana kita tinggal, atau siapakah orang tua kita. Siapa diri kita merupakan sebuah fungsi dari pilihan-pilihan spesifik yang sudah kita buat. Kita adalah di mana diri kita dan apa diri kita karena pemikiran-pemikiran yang mendominasi di dalam pikiran kita. Dalam Amsal 23 ayat 7 mengatakan, seperti orang yang berpikir atau membuat perhitungan di dalam hatinya atau dirinya, demikianlah ia. Kekasih Kristus, saya pernah mendengar bagi orang yang pernah melakukan oplas atau operasi plastik, mereka akan selalu merasa tidak puas dengan penampilannya, sehingga selalu untuk datang kembali dan meminta perubahan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar menganggap operasi plastik yang mereka lakukan itu merupakan suatu kegagalan, karena mereka masih belum puas dengan penampilan diri mereka sendiri.
Kesimpulannya sudah jelas. Kita adalah anggapan kita tentang diri kita sendiri, bukan penampilan kita yang tampak dari luar. Kekasih, hendaknya setiap kita memiliki pola pemikiran yang menyeluruh, yang biasanya positif, dan jangan biarkan sikap yang negatif itu muncul karena akan membuat kita tidak dapat mencapai sesuatu. Sebaliknya, sikap dan keyakinan kita akan potensi yang kita miliki akan membuat kita mau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Sikap positif membuat kita dapat memandang sebuah tantangan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebuah ancaman. Orang-orang yang memiliki sikap negatif seringkali berpikir, "Aku tidak bisa" atau "aku ragu". Hal ini mereka ungkapkan karena mereka yakin kalau diri mereka tidak memiliki potensi apa-apa. Kekasih Kristus, setiap kali kita bertindak berdasarkan sikap yang positif, maka keyakinan dari diri kita akan meningkat. Kemampuan kita untuk mencapai sesuatu bisa terbukti dan kita tahu bahwa kita bisa berhasil. Orang-orang yang memiliki sikap yang negatif sudah menguburkan dalam-dalam kemampuan untuk memandang kesempatan. Sebaliknya, sikap yang positif membuka mata kita terhadap begitu banyak kesempatan di mana tantangan menjadi kesempatan yang harus dipilih. Sikap itu merupakan kebiasaan pikiran. Hal ini tentunya tidak terjadi dalam satu malam. Kita tidak akan bisa mengubahnya hanya dengan satu kali usaha saja. Jadi bersabarlah dan beri waktu kepada diri kita sendiri untuk menyerap cukup banyak masukan yang baru dan positif untuk bisa menghasilkan perubahan yang diinginkan. Mengubah sikap kita membutuhkan waktu dan usaha, tetapi perubahan sikap ini merupakan hal yang berharga. Tidak peduli seberapa mahal harga yang harus kita bayar. Manfaat atau keuntungan dari sebuah sikap yang positif sangatlah luar biasa. Karena itu akan meningkatkan antusias, terbebas dari rasa takut yang membatasi diri kita. Dapat juga meningkatkan kreativitas, mengalami sukacita saat menggunakan lebih banyak dari potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Memiliki kesempatan-kesempatan yang tidak ada batasannya. Sikap yang kita pilih merupakan kunci menuju keberhasilan yang tiada batasnya. Pertanyaannya, apakah sikap adalah segala-galanya? Tentunya bagi orang-orang yang berhasil dan telah memilih dan melakukan sikap yang positif, mereka dengan tepat berkata, sikap adalah segala-galanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang Kau berikan pada hari ini melalui renungan yang kami dengar. Tuhan sungguh sangat memberkati kehidupan kami Tuhan, di mana firman-Mu mengajak kepada kami agar kami dapat hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, dari buahnya lah kami dapat dikenal. Kalau kami menyandang sebagai anak-anak Tuhan, biarlah sikap kami juga menunjukkan seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu, yaitu mencerminkan Engkau. Tuhan, ampuni kami jika sikap kami Tuhan tidak menunjukkan seperti yang Engkau teladankan bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pimpin kami supaya kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami memiliki sikap yang positif, dan itulah kunci keberhasilan yang tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dan bawa kami terus untuk senantiasa peka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami diarahkan agar kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan itu kiranya dapat mengubah sikap-sikap kami yang buruk menjadi baik, seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.